Halo teman-teman, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabarnya? Miss harap kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan juga selalu dalam semangat untuk mengikuti pembelajaran online. Baik teman-teman, pada pertemuan minggu lalu kita sudah mengetahui mengenai keragaman informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Kamu sudah mempelajari buku atau sebuah bacaan itu dibagi menjadi dua, yaitu bacaan fiksi dan bacaan non-fiksi atau buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi contohnya adalah kumpulan dongeng, cerpen, novel, dan juga drama. Sedangkan buku non-fiksi contohnya itu adalah buku pelajaran ilmiah populer, buku biografi, dan lain sebagainya. Ya, itu pertemuan minggu lalu. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas bagian kedua mengenai informasi dalam buku melalui indeks. Jadi kita mencari informasi yang ada di dalam sebuah buku melalui indeks. Ya, Miss yakin kalian sudah pernah mendengar kata indeks? Sudah ya? Baik, coba kalian perhatikan contoh indeks pada bagian berikut ini. Ya, di sini ada kata epidermi, ada di bagian nomor 3. Lainnya di buku kalian, silakan kalian perhatikan ya. Dari contoh yang disampaikan dan contoh yang ada di buku ini merupakan contoh indeks. Jadi apa itu indeks? Indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang tersusun berdasarkan abjad yang memberikan informasi mengenai halaman tempat kata atau istilah ditemukan. Atau bisa dikatakan indeks itu adalah daftar istilah yang sudah berurutan. Kemudian indeks ini berada pada bagian akhir buku dan indeks memberikan informasi mengenai halaman tempat kata atau istilah yang ada di dalam sebuah buku. Itu adalah pengertian dari indeks. Jadi indeks ini ada di bagian belakang buku, dia sudah tersusun secara abjad. Jadi ketika kamu mau mencari istilah atau kata mengenai yang mau kamu cari, kamu bisa gampang mencarinya di bagian indeks. Ya. Jadi tujuan dari sebuah indeks apa? Tujuan indeks adalah untuk memberi kemudahan bagi kalian untuk mencari informasi ya, atau memudahkan pembaca dalam menemukan istilah atau informasi pada sebuah buku. Sampai di situ bisa dipahami teman-teman? Oke, baik, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Bagian-bagian dalam indeks. Bagian-bagian indeks apa saja? Di dalam indeks itu ada 4. Yang pertama, indeks nama atau pengarang. Yang kedua, indeks topik atau istilah. Ketiga, indeks perincian. Dan yang keempat adanya nomor halaman. Ya, kita bahas satu persatu bagian-bagian dalam sebuah indeks. Ya, yang pertama tadi indeks nama atau pengarang. Maksudnya adalah indeks ini susunan atau kumpulan nama-nama orang
dalam sebuah indeks. Kemudian ada indeks topik atau subjek dari istilah. Maksudnya adalah suatu kumpulan subjek atau sebuah istilah yang disusun berdasarkan abjad yang istilah tersebut berada dalam buku atau bersangkutan dengan isi buku tersebut. Kemudian dalam sebuah buku geografi misalnya, indeks topik yang ada biasanya yaitu istilah-istilah yang berkaitan dengan ilmu geografi. Dan misalnya dalam buku biologi ada ditemukan istilah-istilah yang berkaitan dengan biologi dan begitu juga buku yang lainnya. Kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga adanya perincian indeks topik. Maksudnya adalah suatu istilah-istilah atau subjek yang ada kaitannya dengan subjek yang ada di dalam sebuah indeks topik. Jadi ini perincian dari indeks topik atau istilah yang nomor 2 ya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian yang keempat ada nomor halaman. Maksudnya adalah suatu bagian indeks buku yang bertuliskan nomor-nomor halaman di mana kata-kata istilah itu berada. Jadi ini berisikan nomor halaman dari kata-kata atau istilah yang ada dalam buku tersebut. Oke, contohnya apa? Baik, kamu perhatikan contoh indeks. Ini ada di halaman terakhir ya. Terakhir bisa kamu lihat tadi indeks itu sudah berurutan sesuai dengan abjad. Nah, diperhatikan dari B sampai ya, halaman 60 dan 123. Oke, kata kausalitas di halaman 63. Nah, ini dia pengertian dari kausalitas. Kamu dipermudah cepat untuk mencari kata yang mau kamu cari tadi. Ya, tidak perlu lagi kamu buka-buka buku lagi gitu. Jadi melalui indeks ini kita cepat untuk mencari kata atau istilah yang mau kamu dapatkan. Dan tadi di halaman 122 ya, lihat halaman 122 ada pengertian kata kausalitas. Nah, ini ada ya pengertian dari kata kausalitas. Oke, kita cari lagi kata yang lain. Misalnya kata apa ya, ada ini resensi. Halaman ada di halaman 69, halaman 74. Buka halaman 69. Nah, ini dia tadi kata resensi ya. Ini adalah penjelasan kata resensi. Kata resensi itu adalah teks ulasan ya, termasuk dalam teks ulasan. Selanjutnya tadi ada di halaman 71 ya, masih juga ada di situ kata resensi, pengertian atau penjelasan mengenai resensi ya. Bisa kamu perhatikan kembali contoh indeks ini. Di sini Miss mau menampilkan bagian-bagian dalam indeks. Tadi bagian-bagian dalam indeks itu kan ada 4. Yang pertama indeks nama pengarang, kedua indeks topik istilah, ketiga perincian dari topik, dan yang keempat ada nomor halaman. Di sini bagian yang pertama nama pengarang tidak ada. Ini nanti ada di contoh indeks selanjutnya, nanti akan Miss kasih. Kemudian bagian yang kedua ada indeks topik atau istilah. Jadi di sini yang nama-nama ini dari epidemi, epidemiologi sampai paling bawah adalah contoh dari bagian indeks topik atau istilah. Kemudian perincian indeks topik yang mana? Di sini bisa kamu lihat contoh di anggrek 186. Anggrek ada di halaman 1 dan halaman 86. Jadi anggrek ini indeks
kata anggrek ini merupakan perincian dari kata epifit. Ya, perincian indeks topik. Jadi anggrek adalah perincian atau pembahasan mengenai epifit, seperti itu. Kemudian yang keempat mengenai nomor halaman. Jadi nomor-nomor yang ada dalam indeks ini adalah bagian yang keempat dalam sebuah indeks nomor halaman. Baik teman-teman, sampai di sini masih bisa diikuti ya, bisa dipahami. Kita selanjutkan dengan bagian selanjutnya, yaitu macam-macam indeks dalam sebuah buku. Macam-macam indeks dalam sebuah buku ada dua, indeks subjek dan indeks pengarang. Baik, ini contoh dari indeks subjek ya. Indeks subjek ini terdiri dari kata atau istilah yang ada di dalam sebuah buku. Kemudian ini contoh indeks pengarang. Indeks pengarang maksudnya daftarnya ini terdiri dari nama pengarang yang ada di dalam buku. Ya, ini contohnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian ketiga, yaitu tentang catatan isi buku. Mencatat isi dari sebuah buku ada 4 poin atau ada 4 cara untuk mencatat informasi dalam sebuah buku. Yang pertama, kamu harus menentukan dulu kata istilah yang hendak mau kamu cari penjelasannya. Yang kedua, kamu cari halaman dari kata yang tadi yang ada di dalam indeks. Yang ketiga, teknik yang ketiga yaitu pahami penggunaan kata atau istilah yang tadi kamu cari. Kamu pahami kata-katanya. Dan yang keempat, catatlah bagian-bagian pentingnya dari penggunaan kata atau istilah yang tadi kamu mau cari tahu. Jadi inilah teknik dalam mencari informasi dalam sebuah buku. Jadi bisa dipahami ya teman-teman, mencari informasi dalam sebuah buku melalui indeks dan bagaimana cara mencatat informasi yang ada di dalam buku. Jadi untuk kamu bisa mencatat informasi yang ada di dalam buku dengan gampang, dengan mudah, kamu bisa langsung mencari kata atau istilah yang ingin kamu ketahui, yang ingin kamu lebih pahami di dalam indeks. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian. Tugas yang pertama, setelah kamu mendengarkan materi yang disampaikan, kamu catat materi informasi dalam buku melalui indeks dan catatan tentang isi dalam sebuah buku. Kamu tuliskan di buku catatan kamu dengan tulisan yang baik dan rapi. Dan tugas yang kedua, kerjakan kegiatan 9.2 bagian A dan bagian B, halaman 238 buku BOS. Kerjakan di buku latihan, tulis soal dan jawabannya dengan jelas, rapi dan benar ya teman-teman. Baik, sampai di sini penjelasan Miss dan silakan kerjakan tugas-tugas yang Miss kasih. Tetap semangat teman-teman, selalu jaga kesehatan, diatur waktunya untuk belajar dan juga membantu orang tua. Sampai ketemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.